Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan keberkahan di tahun ini kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah berikan keberkahan, kemampuan, kesehatan, kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu curah pada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Fadhailur Ramadan di dalam kitab puasa yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin Munawir Krapyak. Yang pertama, An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban wa qala. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan kami pada akhir hari di bulan Sya'ban dan berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kepada kamu sekalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan di mana di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah mewajibkan di bulan Ramadan puasa. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan malamnya disunahkan untuk ditegakkan. Man taqarraba bihi bi khoslatin minal khair, siapapun yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, au adda faridotan kana kaman adda sab'ina faridotan fima siwahu, maka satu kebaikan itu ibaratnya seperti menjalankan kewajiban di luar Ramadan, kewajiban di dalam Ramadan seperti menjalankan kewajiban 70 di luar Ramadan. Wa huwa syahru sabri wa sabru sawabuhu al jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran balasannya adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan kasih sayang. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan Ramadan juga bulan bertambahnya rizki bagi orang-orang yang beriman. Faman aftara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi, maka siapapun yang memberikan orang berbuka di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, maka baginya ampunan atas dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka.
Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyangkusa min ajrihi syai'un. Dan orangnya juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala dari orang puasa tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya bulan Ramadan itu luar biasa. Rasulullah menyebutkan yang pertama syahrun azimun, bulan yang agung. Kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang agung? Ya. Karena satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Inilah kenapa bulan Ramadan itu bulan yang agung. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka ketika kita ingin menjadi manusia yang agung sebagaimana Rasulullah menjadi manusia yang agung, maka mari Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas sekali hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka ketika kita ingin agung, ketika kita ingin luar biasa, maka mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apalagi kita bertemu dengan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, maka salah satu keutamaan amaliyah di bulan Ramadan ya dengan kita membiasakan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan yang kedua Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kita bisa merasakan betul di bulan Ramadan ini yang sebelum-sebelumnya kita melakukan sesuatu itu agak berat. Atau di bulan-bulan yang lain kita jarang melakukan, tetapi di bulan Ramadan ini luar biasa. Diberikan kemudahan. Yang jarang melakukan ibadah puasa, di bulan Ramadan kita melakukan ibadah puasa dibuat ringan oleh Allah. Melangkahkan ke masjid, melakukan kebaikan, berikan kemudahan. Dan di bulan Ramadan ini kita juga perlu mengingat kembali bahwasanya bangsa Indonesia ini merdeka. Tahun ini bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka, diproklamirkan juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Maka dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pun atas berkat rahmat Allah. Nah inilah maka rahmat Allah, berkahnya Allah, bangsa Indonesia ini pun juga diberikan kemudahan dan kemudian dibebaskan dari penjajahan. Yang ketiganya, Rasulullah juga menyampaikan syahrun fihi lailatun khairum min alfisan. Bulan Ramadan itu utama karena di bulan Ramadan ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini 1000 bulan itu kalau ditahunkan ya kurang lebih sekitar 83 tahun. Nah ini luar biasa. Kalau umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, di dalam Al-Quran disebutkan seperti umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Tetapi kalau umat Rasulullah SAW, beliau menyebutkan ya baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Yes, antara itu saja. Kalau yang lebih dari itu ya tidak banyak. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar,
maka khairum min alfi syahr. Ibadah yang kita lakukan, contoh kita membaca Al-Quran, maka 83 tahun kita ibadah membaca Al-Quran itu. Atau ketika kita melakukan ibadah sholat, maka sholat yang kita lakukan itu ya setara dengan 83 tahun kita melakukan. Itu tanpa berhenti. Nah ini maka mari pemirsa yang bisa dirahmati Allah, ya, maka di bulan Ramadan ini betul-betul mari kita maksimalkan, kita manfaatkan betul, jangan sampai kemudian disia-siakan. Nah, ini yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, di bulan Ramadan ini juga ada kewajiban yang disebutkan, yaitu kewajiban terkait dengan ibadah puasa. Ini juga di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi diwajibkan bagi kita semuanya untuk melaksanakan puasa. Ya, puasa tidak banyak. Dari waktu yang diberikan Allah dalam setahun 360 hari, kita ya 29 atau 30. Ya, ini kan luar biasa, ya. Bulan-bulan yang memang di dalamnya terkandung amaliyah-amaliyah ahli surga. Ya. Seterusnya juga disebutkan, ya, di malamnya ditegakkan wa qiyama lailihi tatawuan. Malamnya pun ditegakkan dengan menegakkan sholat. Maka yang kita kenal dengan sholat taraweh. Ini hadisnya puasa dan hadisnya malam ini, menegakkan malam ini sama diawali dengan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang menegakkan malamnya di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan ini bulan maghfirah, karena siangnya pun ampunan, malamnya pun ampunan. Maka tidak ada jeda, ya, siang malamnya pun juga ampunan. Nah ini maka betul-betul mari kita maksimalkan, kita optimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, ya, satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu ibaratnya, ya, kewajiban di luar Ramadan. Satu kewajiban di dalam Ramadan itu, ya, 70 kewajiban di luar Ramadan. Jadi dilipat gandakan. Ya, di dalam hadis juga disebutkan kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal ibadah, ya, setiap amal ibadah Bani Adam, kullu amali Bani Adam, setiap apa yang dilakukan oleh Bani Adam itu baginya. Illa syam, kecuali puasa. Ya, ini dalam hadis ini, maka huwali wa ana ajzibi. Nah, ini jadi kecuali puasa, dia itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, ini kan luar biasa. Maka di bulan Ramadan itu ada salah satu kewajiban, yaitu kewajiban puasa, dan puasa itu Allah sendiri yang kemudian akan memberikan balasannya. Maka dalam hal itu juga disebutkan al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ahdifin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat. Standarnya 1, 10, 700. Tapi kalau puasa ya wallahu a'lam, Allah memberikan 1000 juga bisa, memberikan yang lebih juga bisa. Nah ini kan, ya, ini. Nah bulan Ramadan ini juga bulan kasih sayang. Maka mari pemirsa yang saya dirahmati Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan kasih sayang untuk mengeratkan, ya, keluarga, pasangan, ya, mungkin dengan anak-anak, dengan bapak ibu dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk kemudian yang mungkin di luar Ramadan tidak bisa bersama-sama, di bulan Ramadan ini bisa bersama-sama. Maka wasyahrul muwasah, bulan kasih sayang. Nah di bulan Ramadan yang seterusnya adalah bulan bertambahnya rizki bagi orang yang kita bisa melihat bagaimana berkahnya bulan Ramadan. Orang berdagang
di pinggir jalan itu luar biasa banyak. Kalau di luar Ramadan kita tidak menemui, tapi di dalam Ramadan, di bulan Ramadan kita menemui banyak sekali kemudian orang berdagang untuk berbuka dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan memang betul-betul bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Nah, yang terakhir, pemirsa yang sudah dirahmati Allah, maka di sini bagi orang yang memberikan berbuka, bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan. Nah, atas apa dosa-dosanya dan dijauhkan dari api neraka. Yang keduanya, dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dan tidak mengurangi, ya, puasa tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini kan luar biasa. Ini pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Hadis yang pertama. Kalau hadis yang kedua disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah, ini jadi apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini kan informasi yang sudah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, begitu utamanya bulan Ramadan, pintu-pintu surganya sudah dibuka, pintu-pintu neraka sudah ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka mari betul-betul kita maksimalkan, betul-betul mari kita optimalkan kemampuan kita untuk betul-betul memakmurkan bulan Ramadan ini. Ya. Dengan apa? Ya dengan amaliyah-amaliyah yang sudah diperintahkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya tadi puasa. Ya puasa itu di siang hari. Yang kedua dengan apa? Menegakkan sholat. Sholat wajibnya kalau sudah bisa tertib, ditambah lagi sholat wajibnya dengan berjamaah. Kalau sudah nanti tambah lagi dengan sholat sunnahnya, rawatib, ya, qobliyah ba'diyahnya, nanti ada sholat yang mengikuti sholat wajib, kemudian juga sholat yang sholat malam, taraweh dan seterusnya, itu jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Yang ketiga, kita juga memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Yang keempat, kita juga memperbanyak sedekah, afdhalus sedekah fi Ramadan. Dan yang terakhir, kita juga memperbanyak doa, karena ayat di 186 surah Al-Baqarah itu juga kaitannya dengan doa. Nah, mungkin ini pemirsa yang dirahmati Allah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Maka mari kita betul-betul memperhatikan, jangan sampai kemudian kita menyesal ketika Ramadan sudah pergi, baru kemudian kita menyesali kalau kemarin tidak bisa memaksimalkan apa yang telah diberikan Allah. Maka mari kita gunakan betul-betul waktu itu dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, la'allakum tattaqun. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.